Lalu bagaimana menurut pakar mikroekspresi jika melihat ekspresi Putri Chandrawati dalam kesaksiannya di persidangan? Sudah bergabung bersama kami pakar mikroekspresi Kirde Putra. Selamat sore Mas Kirde. Selamat sore Mas Davi, Stefani. Baik Mas Selamat Kirde, sore. jika melihat ekspresi yang diperlihatkan oleh Putri Chandrawati dalam persidangan, kemudian tadi juga sempat menangis, apa penilaian Anda terhadap fakta-fakta mungkin keterangan yang diberikan dalam persidangan? Oke, kalau kita bicara tentang ekspresi yang ditampilkan oleh PC, kita bisa melihat bahwa paling tidak saya bisa memastikan bahwa ekspresi yang ditampilkan oleh PC itu memang ekspresi sedih, ya, memang dia menangis, sedih. Pertanyaannya kan sedihnya karena apa? Karena kalau misalnya kita bicara tentang kekerasan seksual, nggak usah kekerasan seksual, kita bicara yang levelnya lebih rendah, yaitu adalah pelecehan seksual. Itu akan menimbulkan sebuah bentuk trauma yang dimana ketika korbannya menjelaskan tentang kejadian atau pelaku deh, nggak usah jauh-jauh tentang kejadiannya, itu akan menimbulkan sebuah respon emosional yang berupa emosional gabungan, bukan hanya sedih, tapi juga marah, takut, dan juga malu. Ya, jadi itu semua akan muncul entah bersamaan, entah bergantian. Nah, sementara yang ditampilkan oleh PC nomor 1 itu hanya sedih. Jadi ini wajar kalau kemudian kita bisa mempertanyakan sedihnya ini karena kejadian tersebut yang memang tanda petik misalnya terjadi, atau karena hal lain. Ya, itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara tentang sebuah kesaksian dari kekerasan seksual atau yang namanya pelecehan seksual, biasanya sedihnya, marahnya itu ekspresinya bentuknya nggak diskret. Diskret itu gini, begitu ditanya kemudian nangis, dan begitu selesai ditanya kemudian mereda tangisannya. Terus kemudian kalau ditanya yang lain tuh nggak ada emosinya, dan kemudian ditanya balik lagi itu baru nangis lagi, nggak gitu. Tapi ketika dipancing, terpancing gitu ya, maka yang terjadi adalah dia akan nangis, dia akan memicu respon emosional, dan kelihatan kalau pun ditahan itu sangat kelihatan ditahan, dan itu akan berjalan dalam waktu cukup panjang. Ya, walaupun udah ke arah lain tetap aja ada emosinya masih kelihatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita bicara tentang bagaimana cara menjelaskan, menjawab kayak gitu, itu cukup terlihat bisa sangat tenang ketika ditanya oleh majelis hakim kenapa kepolisian menghentikan gitu ya SPDP-nya gitu. Nah, itu buat saya masih bisa menjawab panjang. Kalau ditanya silakan dicari tahu, ditanya sendiri ke polisi segala macam. Biasanya emosi itu sudah sangat mengganggu sehingga tanyanya cuma diem, menggeleng atau bilang nggak tahu, singkat gitu aja sih. Sebetulnya itu yang membuat saya ada perbedaan pola yang terjadi kalau ini kita bicara tentang korban kekerasan atau pelecehan seksual. Oke, artinya bisa disimpulkan ekspresi yang ditunjukkan Putri Chandrawati selama persidangan ini belum match atau tidak sesuai dengan ciri-ciri korban pelecehan seksual, Mas Kirdi? Dalam konteks kekerasan seksual, iya, ada beberapa hal yang buat saya kurang match ya untuk itu. Yang kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan berikutnya, ini masih ada yang belum disampaikan, masih ada yang belum diceritakan nih, masih ditutupin nih. Itu satu. Tetapi kalau berkaitan dengan nggak hanya mengenai kekerasan seksual, tapi hal-hal lain juga. Ya, silakan Mas Kirdi. Oh ya. Kalau berkaitan dengan kemudian tidak hanya kekerasan seksual, tapi juga hal-hal lain, ya keterangan tentang karungga, keterangan berkaitan tentang yang menghantar ke Magelang dan lain sebagainya yang ada di seputar tentang kasus pelecehan seksual ini, atau kekerasan seksual ini, itu juga banyak sekali yang buat saya masih agak nggak sesuai pola lah jawabannya. Misalnya kegagalan dalam menjawab pertanyaan sederhana. Apakah majelis hakim bertanya, apakah Anda mengetahui tentang karungga ini? Tidak harus terkait dengan almarhum Joshua. Itu aja jawabannya masih seperti hafalan, istilahnya seperti itu. Juga yang ikut ke Magelang, itu baru beberapa ya, masih banyak sebetulnya. Yang buat saya kemudian menimbulkan pertanyaan, ini belum semua nih, ada yang masih ditutup ini. Oke, kalau dari ekspresi tadi yang Anda katakan ketika hakim bertanya ini kadang menangis, kemudian tangisannya juga mereda kembali, kemudian menangis lagi. Apakah ini bukan suatu bentuk respon dari ekspresi seseorang yang mengalami trauma, Mas Kirdi?
Ini trauma itu kan adalah sebuah luka di dalam yang terbuka, ya, masih basah nih. Ketika ditanya, ketika tensoplasnya dicabut gitu, apa namanya, yang penutupnya dibuka, lukanya itu keluar, darahnya ngalir lagi. Dan selama tidak ditutup dengan penutup lagi, itu masih mengalir. Jadi konteksnya kalau masih dalam bicara hitungannya detik atau menit, itu masih akan terus emosinya. Sampai kemudian ditenangkan dulu, butuh waktu berapa lama? Lama loh, nggak sebentar untuk menenangkan orang yang sedang keluar emosi ketika dia trauma kembali. Baik, kita akan terus tunggu seperti apa jalannya persidangan ini. Terima kasih Mas Kirdi Putra, pakar mikroekspresi sudah berdialog bersama kami di iNews Sore. Sehat selalu.